Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustafa Hanif. Saya dari Prodi Sistem Informasi ingin mengerjakan tugas kuliah saya dengan mata kuliah jaringan komputer. Maka dari itu langsung saja kita lihat e-learningnya atau tugas yang diberikan itu apa saja. Nah, ini dia tugasnya yang diberikan kepada saya, yaitu dengan kita mempraktikkan dari perintah-perintah berikut yang berada di command command prompt ya, yaitu seperti cd, ipconfig, sampai net ya. Oke, langsung saja kita buka saja, namanya command prompt atau CMD ya, CMD. Lalu di sini saya sudah membuat sebuah catatan eh, dari penjelasan yaitu CD, CLS, ataupun ipconfig. Langsung saja kita praktekkan saja. Yang pertama adalah CD. CD itu berfungsi untuk mengubah direktori saat ini ke direktori yang diinginkan. Misalnya kita eh, cek dulu nih, kita ada di mana, direktori mana. Kalau misalnya kita ingin berpindah ke direktori kontaks, ya udah kita langsung saja kontaks gini. Kontaks ya. CD kontaks langsung kita berada di direktori kontaks. Kita ls untuk melihat isinya ternyata ada satu buah file yang namanya desktop.ini. Oke, kalau kita ingin balikin tinggal CD titik-titik saja langsung. Oke. Dan CLS yang kedua adalah CLS. CLS itu berfungsi untuk membersihkan terminal ya. Itu sama saja seperti clear ya. Clear atau CLR yang misalnya kita tadi CD atau LS kita mau clear CLR aja CLS langsung udah clear. Terus juga yang ketiga ini ada CLS yang berfungsi untuk menampilkan semua perintah ya. Jadi kalau kita lupa biasanya kita langsung ikutin atau tulis perintah seperti ini tanda tanya. Nah, di sini biasanya untuk menampilkan semua perintah ya. Dan ternyata CLS perintahnya hanya cuma ini doang. Oke, langsung kita clear lagi. Terus yang keempat, dir, yaitu untuk menampilkan semua direktori ya. Dir sebenarnya dir seperti ini ya. Ya. Dir itu sebenarnya untuk menampilkan direktori, semua direktori. Cuman kalau kita lupa lagi, kita bisa kasih tanda tanya untuk memberitahukan informasi mengenai perintah-perintah apa saja yang memang ada di dir ini. Nah, ini kita bisa pakai yang slash p, slash s, ataupun dan lainnya ya. Ini kita ctrl-c aja ya untuk kembali ke terminal lalu kita clear. Oke, kita lanjut lagi. Itu yang eh, apa namanya dir ya. Sekarang ipconfig. Nah, ipconfig itu untuk mengetahui kondisi IP address kita. Ya, biasanya ini kalau kita ingin ngecek jaringan, kalau kita ditanya ipconfigmu berapa, biasanya kita ceknya di CMD, tinggal tulis ipconfig. Nah, ipconfig biasanya ada di wireless LAN ini, adapter WiFi. Ya, ini contohnya ya. Ini IP address saya dan sebagainya. Oke, kita clear ya. Dan sekarang nomor 6 ya, ipconfig all itu berfungsi untuk menampilkan semua informasi terkait konfigurasi jaringan di komputer kita. Jadi tadi tinggal ipconfig ya, admin all. Nah, ini berisikan lebih banyak informasi terkait jaringan, wireless LAN, dan sebagainya. Jadi kan tadi kita cuma ipconfig gini doang ya. Ini menampilkan sedikit informasi, cuman kalau ingin lebih lengkapnya lagi, kita tinggal tambahin slash all aja di sini. Ada aja kita create lagi. Nah, sekarang nomor 7 yaitu api config slash tanda seru. Itu gunanya untuk ya kita meminta bahwasannya apa saja
perintah di ipconfig agar kita bisa jalankan. Jadi di sini banyak perintah-perintahnya dan juga penjelasannya, yaitu kalau misalnya kita tanda tanya tadi, kita kasih ipconfig slash tanda tanya, dia tujuannya apa? Untuk menampilkan eh, pesan bantuan, untuk menampilkan pesan bantuan. Oh ini nih apa namanya, option-option yang telah yang bisa digunakan untuk kita gunakan untuk menampilkan informasi segala tentang konfig-konfig atau konfigurasi di eh, komputer kita. Nah, selanjutnya ini adalah ipconfig release slash release itu berfungsi untuk melepaskan alamat IP yang sedang digunakan. Jadi kalau misalnya kita ingin mereset jaringan, ingin apa namanya mereset ya sebuah ipconfig kita, biasanya kita menuliskan perintah seperti ini ya. Jadi kita contohkan saja, ya, clear ipconfig yaitu release. Ya. Oke, ini sudah berhasil ya. Jadi untuk mereset sebenarnya, untuk menghapus ipconfig yang kita sedang gunakan sekarang ya. Jadi kita bisa lihat jaringan saya mati. Lalu kita bisa eh, menjalankan renew untuk mengatur alamat IP yang sedang digunakan sekarang. Yaitu bisa jalankan. Jadi setelah rilis untuk mereset kembali atau membuat kembali jaringan kita atau IP kita, yaitu dengan merenewnya atau membuat ulang. Nah, ini sudah kita eh, kembalikan IP address kita yang tadinya kita menghapusnya, sekarang kita sudah bisa mengatur ulang dari alamat IP kita ini. Kita clear. Dan sekarang kita ke ipconfig display DNS, yaitu berfungsi untuk menampilkan DNS server ya, atau domain ya. Jadi kalau misalnya kita sini, kita tuliskan display DNS, ya ini menampilkan domain-domain mana saja yang memang sudah kita akses atau yang pernah kita akses di Google ataupun di web browser yang kita pakai. Jadi ini banyak sekali yang pernah saya pakai, jadi eh, kita lewatkan saja. Ini kita clear. Lalu kita kalau ingin membersihkan cache-nya, kita bisa memakai perintah flush DNS untuk menghapus cache-nya, yaitu cache adalah seperti penyimpanan sementara yang bisa dipakai, lalu kalau misalnya sudah nggak dipakai lagi bisa kita hapus. Ya, jadi ipconfig tadi perintahnya adalah flush DNS. Oke, sekarang bisa kita clear ya. Dan untuk mendaftarkan kembali alamat IP yang sedang digunakan, kita bisa menggunakan perintah seperti ini, yaitu ipconfig slash register DNS. Fig register register DNS. Oke, saya ada salah. Oke, sukses sih. Kita clear lagi. Oke, yang ke-13 adalah ping. Ping ini berfungsi untuk mengirim permintaan ke server ya, untuk menampilkan respons dari server. Maksudnya, biasanya kalau saya pengalaman pribadi saya ini biasanya digunakan untuk mengecek suatu jaringan pada sebuah website ya. Contohnya misalnya saya ingin mengecek jaringan dari website yang namanya tiket.com. Nah, saya bisa mengecek nih. Biasanya bisa digunakan untuk mengecek jaringan juga ya dalam komputer kita juga seperti ini. Kalau biasanya kayak atau timesnya masih 5 millisecond ataupun bytes 432 itu masih intinya masih lancar seperti itu. Kita clear lagi. Nah, untuk yang netstat itu berfungsi untuk menampilkan informasi yang sedang digunakan ya, menampilkan jaringan yang sedang digunakan. Jadi kalau kita ingin
mengetahui bahwasannya jaringan mana saja yang memang sedang digunakan, kita bisa menggunakan perintah netstat seperti ini. Misalnya netstat ya. Dan ini jaringan-jaringan saja yang memang sedang digunakan ya. Dan ini alamat dari jaringan saya. Ini di lokal semua, lokal address. Kita bisa ctrl C. Kalau kita ingin melihat semuanya bisa tambah strip A. Ya. Ini banyak sekali. Ini jaringan lokal saya, ini portnya yang bisa kita lihat ya. Itu saja sih. Oke, yang ke-15 adalah tracer, yaitu berfungsi untuk nampilin jalur yang dilalui oleh paket data dari komputer ke server. Ini maksudnya apa? Maksudnya diibaratkan seperti kalau misalnya kita ini ingin mengetahui jalur mana saja yang memang diakses ketika kita ini mengakses sebuah website. Ya, misalnya dari IP mana sampai ke server tujuannya. Jadi kalau misalnya kita coba ya, press search, ya, trace, ya, tracer, ini misalnya google.com. Nah, ini IP kita, IP yang pertama. Nah, dia ngelewatin lagi nih. Dia ngelewatin ke alamat mana lagi untuk mencapai server tujuannya yaitu google.com. Nggak bisa kita perhatikan saja sampai akhir mungkin ya. Nah, ini banyak banget jalur yang dilalui untuk mencapai server tujuan yaitu google.com ya. Ya ini nggak akan habis karena memang sangat banyak sekali jalurnya yang dilewati. Ya mungkin mungkin bisa kita skip aja dulu. Intinya kita sudah tahu bahwasannya ini kegunaannya seperti ini. Oke, kita clear saja. Oke, yang ke-16 adalah pathing. Pathing ini berfungsi untuk menampilkan jalur yang dilalui oleh paket data dari komputer ke server dan menampilkan informasi tentang kecepatan dan kendala jaringannya. Biasanya ini maksudnya apa? Ini tuh ya istilah singkatnya adalah kayak gabungan antara tracer ya dengan ping. Jadi ini bisa menampilkan jalurnya dan juga menampilkan pingnya. Biasanya ini digunakan untuk melihat bottleneck yang mana ataupun jika kita ada permasalahan di jaringan, kita bisa tahu oh ternyata sisi bottlenecknya di sini ataupun spike-nya di sini gitu. Jadi bisa kita coba ya dari tadi kan kita coba google.com. Coba kita coba yang namanya tiket.com. Nah, di sini akan menampilkan yang pertama alamat saya dulu nih ke yaitu laptop ini namanya. Lalu ke alamat selanjutnya, ke alamat selanjutnya, ke IP selanjutnya dan selanjutnya gitu. Dan ini sangat lama ya karena memang biar kita tahu juga sampai tujuan itu sampai mana juga dan kita juga biar tahu oh titik bottleneck-nya seperti apa di jaringan ini. Nah, ini dia. Oke, kita udah asli aja ya. Oke, yang ke-17 ada NS Lookup. Itu berfungsi untuk menampilkan segala informasi ya tentang atau terkait dengan server yang ingin kita cari DNS-nya. Misalnya, eh, kita ingin cari alamat IP dari facebook.com itu bisa. Kalau kita tambahin perintah seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita NS lookup facebook.com. Nah, dia bakal memberitahukan address dan servernya seperti apa. Jadi ini sangat berguna sekali ya kalau buat eh, untuk memberitahukan atau mencari tahu address dari segala DNS yang memang kita ketahui atau yang DNS yang ingin kita cari. Yang ke-18 adalah Nets, yaitu berfungsi untuk menampilkan atau mengatur jaringan yang sedang digunakan.
Jadi kalau misalnya kita ingin mencari tahu daftar mana saja eh, WiFi yang sudah memang terdaftar di komputer kita, kita bisa menuliskan perintahnya seperti ini aja. Ya, WLAN show profile, show profiles. Nah, ini bisa kita lihat, ini banyak sekali daftar WiFi yang pernah saya konekin di laptop ini. Oke, kita lanjut ke nomor 19, yaitu routes. Routes itu berfungsi untuk menampilkan eh, dan juga mengatur jaringan yang sedang digunakan. Route itu perintah buat ngatur seperti kayak rute-rute yang dipakai komputer untuk mengirim data lewat jaringan. Anggap aja ini seperti GPS, kita harus lewat mana biar sampai ke tujuannya. Nah, ini kita bisa tulis aja eh, sintaksnya ataupun perintahnya yaitu routes. Nah, routes. Dan kalau kita tuliskan root print itu untuk menampilkan semua root yang pernah ada di komputer kita. Nah, ini adalah routes mana saja yang pernah tersambung di bagian laptop saya ini. Oke, yang terakhir adalah net. Net itu berfungsi untuk menampilkan segala informasi tentang jaringan yang sedang digunakan. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya net user untuk menampilkan semua user yang memang pernah terkoneksi atau pernah tertambahkan di komputer kita. Jadi net seperti ini. Nah, karena kita belum menuliskan mau apa, jadi ini diberitahukan bahwasannya kita mau pakai yang mana nih untuk memakai perintah ini. Bisa kita tambahkan yaitu net user yaitu ini ya untuk memberitahukan user mana saja yang memang pernah terconnect di komputer kita. Itu administrator Asus, ini punya saya dan juga ini satu lagi saya yang buat juga. Oke, kita clear. Oke, mungkin itu saja yang memang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.